sekali atas kesanggupan ibu-ibu semua untuk di sini mendengarkan tentang aksi nyata budaya positif di sekolah. Ini relevan dengan filosofi di Hajar Dewantara. Di antaranya adalah berhamba atau berpihak kepada anak. Nanti pelayanannya seperti apa? Nanti kita lihat. Sebagian sudah saya paparkan pada beberapa. Ibu-ibu semua, mari sebelum aktivitas dimulai, kita mengambil sikap yang rileks, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita tutup mata, arahkan semua perhatian untuk fokus duduk bersama. Kita akan curah pendapat, hadirkan rasa ingin tahu dan syukur serta belas kasih yang ada dalam hati kita. Kita satukan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada sore hari ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia-Mu, terlebih untuk rahmat yang paling besar, yaitu berupa hidup dan keselamatan. Tuhan, kami sebentar akan membahas tentang budaya positif yang kiranya membawa pembaharuan bagi pendidikan di tempat kami bekerja dan juga membawa perubahan pendidikan di Indonesia. Seluruh kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti kami serahkan hanya di dalam penyelenggaraan-Mu. Perbuatan pada diri kami ya Tuhan, untuk berkatmu selalu, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu-ibu yang terkasih, kita membuat kesepakatan diskusi ya, juga kesepakatan dalam pertemuan ini. Bapak, ibu-ibu semua boleh menyalakan HP, tapi mohon untuk di-share. Kalau misalnya ada sesuatu yang ingin dipertanyakan atau disampaikan, boleh angkat tangan atau raise hand. Mudah-mudahan nanti waktunya tepat waktu, ibu-ibu semua ya. Kalau misalnya ngantuk, ibu-ibu semua bisa menyampaikan bahwa waktunya sudah cukup. Kemudian Bapak Ibu boleh berkomentar, boleh mendengarkan, boleh juga merekam kalau misalnya itu diperlukan. Itu saja kesepakatan. Mungkin di antara ibu ingin menambahkan? Cukup? Baik, kalau cukup terima kasih. Saya akan memulai. Saya akan mengawali dan mengingatkan ibu-ibu semua, terutama yang sudah jadi guru penggerak beberapa tahun di sekolah yang kita cintai ini. Yang pertama saya mengingatkan filosofi Ki Hajar Dewantara ini selalu menarik perhatian saya bahwa sekolah itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi dari awal saya ingin melihat kebudayaan lokal daerah Bekasi. Saya sampai cari-cari apa ya yang kira-kira bisa diterapkan di sekolah, termasuk permainan engklek, congklak dan sebagainya. Itu ingin saya kembangkan dan itu sudah saya laksanakan dan anak-anak sangat tertarik. Walaupun saya nggak bisa ngajari untuk engklek dan sebagainya, dan nggak sanggup. Ini jadi yang menarik perhatian saya adalah sekolah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kemudian tujuan dari pertemuan ini sebenarnya adalah CGP. CGP itu saya calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya. Jadi untuk kita kan harus meresapi konsep-konsep itu dan tidak hanya sebatas meresapi, tapi harus menerapkan dan mengimbaskan supaya budaya positif ini benar-benar menjadi budaya yang bisa membawa pembaharuan pendidikan di tempat kita bekerja. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif di sekolah itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang bisa diterapkan di sekolah. Kalau universal sebenarnya tidak hanya di sekolah ibu-ibu semua, tapi bisa diterapkan di mana saja. Tapi yang kita bahas adalah budaya positif di sekolah. Universal artinya umum. Jadi kalau umum itu lintas agama, lintas budaya, lintas bahasa, jadi berlaku. Jadi kalau misalnya hanya berlaku untuk sekolah kita, itu berarti bukan universal. Kalau universal berarti berlaku umum untuk semuanya dan di mana saja. Nah,
Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi nanti ada konsep inti disiplin positif, perilaku motivasi manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Ini pernah saya sampaikan ya Bapak Ibu, Ibu-Ibu semua. Posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini hampir mirip dengan yang sudah saya sampaikan. Cuma sayangnya waktu itu saya tidak tahu kalau itu menjadi tugas. Jadi seharusnya saya sudah sekaligus waktu diberi kesempatan sama Pak Adi, tapi saya tidak tahu, belum mempelajari lebih lanjut. Nah, kalau kita ingin membawa budaya, membawa pembaharuan budaya, itu kan proses. Kita harus mengubah paradigma kita, mindset kita. Bila kita membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Itu kalau kita mau perlahan-lahan. Ya udah kita aja. Kalau orang mengatakan kalau kita tidak bisa mengubah dunia, maka yang bisa kita lakukan adalah mengubah diri kita sendiri. Itu kalau mau kemajuan yang perlahan. Tapi kalau kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Jadi acuannya yang harus kita ubah. Bukan hanya sekedar mindset kita, tetapi juga acuannya. Acuan dari sekolah ini termasuk mungkin tata tertib harus kalau tata tertib peraturan saya rasa udah bagus ya, nggak perlu dirombak. Tetapi harus disesuaikan. Itu yang harus dilakukan. Kemudian, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini adalah pendapat dari Stefan, seorang tokoh ya, tokoh leadership. Jadi bukan hanya dari saya saja, tapi mengubah terutama adalah paradigma kita. Nah, nanti paradigma apa saja yang akan kita ubah. Nah, ini adalah bagaimana seorang bisa berubah. Kalau dulu itu sistem yang kita terapkan itu adalah stimulus respon. Kemudian menggunakan sekarang ini yang kita tuntut adalah dengan pendekatan teori kontrol. Di stimulus respon itu realita kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realita kebutuhan kita itu berbeda. Kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Ini dasar semua manusia sama, kebutuhan dasarnya sama. Yang pertama, kelihatan itu. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Fisiologis ini pasti semua sama ya. Semua memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang atau love and belonging, kemudian kebebasan atau freedom, kemudian kesenangan atau fun, dan penguasaan atau aktualisasi diri kalau itu. Tetapi dari kebutuhan pokok ini nanti kita memiliki dunia berkualitas. Saya sama Bu Yuni kebutuhannya sama, tetapi dunia berkualitas saya dengan Bu Yuni berbeda. Nah, nanti dunia berkualitas itu seperti apa? Nanti kita akan bahas. Nah, kita kembali lagi ke sini. Tadi ya, realita kebutuhan kita sama. Tetapi di teori kontrol itu ternyata realita kebutuhan kita itu berbeda. Kalau kebutuhan dasar memang sama ya, cuma nanti dunia berkualitas ini setiap orang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangan kita sama. Sementara kalau di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama tidak gambarannya? Kalau menurut Bu Dwi, gambar apa? Wajah dari samping, wajah perempuan dari samping. Cantik tidak ya? Cantik. Kalau ini? Dari samping. Ada yang punya pandangan berbeda? Burung. Oh, ada yang burung. Burungnya di mana? Ya, ada gambar burung. Ada lagi? Bu Kristi? Nenek. Seperti nenek-nenek serem
binatang ya, berhidung. Hidungnya. Iya. Nah, kita dulu berpendapat bahwa pandangan kita itu seharusnya sama. Kita menyamakan persepsi. Padahal kita memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bahkan ada yang burung. Saya aja tidak menemukan burung di mana. Mungkin ada iguana dan landak. Ya, berbeda-beda. Nah, sama seperti ini. Kita memiliki pandangan yang sama. Kita setuju bahwa itu gambar apa ya? Gambar? Kakek. Kalau Densi? Kayak gambar binatang. Oh, ada yang prinsesnya di mana? Nah, ya, kalau yang udah pernah tahu, di Bali ya. Ya. Di Bali kan, Nah, kalau di mana ternyata itu sama dengan paradigma kita, mindset kita. Yang tadinya kita itu sama pandangannya, tetapi ternyata kita memiliki banyak perbedaan cara berpikir kita. Cara mendidik anak, satu anak kita cara berpikirnya berbeda. Mungkin bapak ibu semua di rumah punya pengalaman ya. Jadi ingin ada yang curhat sama saya cara mendidik anak nih. Bapaknya maunya seperti ini, saya maunya seperti ini. Jadi masing-masing di dalam hati, di dalam akal budi kita punya mindset sendiri-sendiri. Nah, kembali lagi ke sini. Di dalam stimulus respon kita berusaha untuk mengubah agar pandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Coba saya minta bantuan satu orang ke sini. Sama yang keyakinannya teguh siapa ya di sini? Bu PA. Iya. Iya. Teguh banget. Saya minta bantuan Bu Karol. 2 orang. Sekarang Bu Karol di sini. Bu Yuni di sini. Oke? Ya. Ini guru penggerak kita. Yang hebat. Nah, sana Ibu PA kita juga yang hebat. Nah, Ibu PA kita ini memiliki sesuatu yang genggam. Itu adalah sesuatu yang berharga banget. Bu Yuni nanti bisa putarkan tangan bahwa Bu Yuni berpikiran bahwa di tangan itu ada sesuatu yang berharga buat Bu Yuni. Nah, tugasnya Bu Karol mempengaruhi Bu Yuni supaya membuka kepala itu. Entah boleh dikelitik-kelitik, boleh digoda-godain, nggak mau. Ya dirayu. Kasih duit. Nah, nanti terserah Bu Yuni. Keputusan sama Bu Yuni. Boleh juga dibuka. Nyonya, ini punyamu. Terserah. Kasih uang. Iya. Tapi itu dianggap bahwa sesuatu itu adalah berharga sekali, tidak boleh orang lain tahu. Tapi Bu Karolin ini rasa ingin tahunya besar. Jadi dia kepo sekali. Ingin mengetahui. Coba sekarang kita lihat. Bu Karolin boleh bagaimana caranya supaya kepala Ibu Yuni itu terbuka. Silakan. Jangan berpikiran nggak bisa dulu. Mau ini tahu ini adalah kesetiaan suamiku untuk aku. Oke, terima kasih. Jangan dibuka oleh Bu Yuni. Tepuk tangan ibu-ibu semua. Nah, padahal sebenarnya Bu Karolin slow aja rayunya. Buka. Ternyata dengan sekuat tenaga ini kesetiaan dibuka juga. Bu Yuni itu mau membuka atau tidak bukan tergantung dari Bu Karolin, tapi tergantung dari Bu Yuni. Tadi Bu Yuni sebenarnya udah saya waktu itu rahasia banget yang bisa membukanya Bu Yuni. Bu Karolin cuma deket-deket gitu aja ya, cincin. Ternyata langsung dibuka.
keputusan Bu Yuni. Jadi kontrol itu bukan ada di Bu Karolin, tetapi ada di Bu Yuni. Nah, sama seperti ini dikatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama, mempengaruhi orang, kita nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi. Keputusannya apa? Terserah dari ibu semua. Misalnya, Bu Dwi, saya pengaruhi, nggak usah aktif Bu Dwi di WK, ngapain sih? Nah, kerjaan. Saya mempengaruhi, tapi keputusan semua itu ada di Bu Dwi, di usaha saya, tenaga saya, terserah Bu Dwi. Ya, jadi saya tugasnya hanya memberikan informasi, termasuk informasi tentang budaya positif ini. Saya nggak bisa mempengaruhi ibu-ibu semua. Kalau nanti ternyata ibu-ibu itu bisa berubah dan menerapkan budaya positif, itu adalah keputusan ibu-ibu semua. Karena kontrol itu ada di diri kita. Sama ketika saya mau mendaftar sebagai calon guru penggerak, teman-teman udah ketika udah tua, udah istirahat aja, nggak bakalan terima. Iya, bahkan surat rekomendasi aja belum turun. Tapi saya kekeh, saya mau mencoba, dan itu keputusannya pada saya. Tapi nanti Bu Tika kan ada pihak lain yang berkenaan, emang iya lingkungan terkait. Tapi keputusan mau ikut atau tidak itu ya terserah saya. Lanjut. Nah, berikutnya di stimulus respon ini, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita melihat ada anak yang salah, ada anak yang berperilaku buruk, suka misalnya di rumah main HP terus, kita berpandangan bahwa dia salah, selalu memanfaatkan waktunya hanya untuk handphone. Ya tidak. Misalnya apalagi ya, ada guru yang merokok di sekolah misalnya, kita melihat perilaku itu sebagai suatu kesalahan. Kamu salah, sudah merokok di sekolah, melanggar peraturan. Tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Pasti memiliki tujuan. Orang menggunakan handphone pasti memiliki tujuan. Ada untuk bisnis, untuk hiburan, untuk kesenangan, untuk kebebasan, untuk cinta. Siapa yang suka untuk cinta? Love and belonging. Ada, nanti pasti memiliki ada tujuan. Itu kalau di teori kontrol. Kemudian kalau di stimulus respon ini, orang lain bisa mengontrol kita. Nah, ini yang tadi kita peragakan ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita mau mempengaruhi seperti apa, kita nggak bisa kontrol, tetapi kita bisa memberikan informasi. Contoh misalnya, Bu Tika nggak usah ikut CGP, ngapain sih, nikmati aja hidup di hari tua. Mungkin banyak masukan-masukan, dia benar juga ya. Tapi semua itu keputusan tetap di saya, kontrolnya ada di saya. Kemudian 7, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal, dipaksa-paksa. Akhirnya dipaksakan kalau misalnya dibujuk-bujuk sudah nggak bisa. Akhirnya pemaksaan. Kemarin ada guru yang bercerita, saya beruntung Bu, anak saya sekarang tidak main HP lagi karena dia takut sama gurunya. Nah, apakah benar dia itu berhenti itu karena kesadaran sendiri? Kalau karena takut, pasti karena pemaksaan. Nah, kalau misalnya di teori kontrol ini, kita berkolaborasi, kita bekerja sama. Saya dulu sukanya bekerja sendiri. Saya lebih suka sendiri karena memang introvert. Tetapi di CGP ini kita dilatih untuk bekerja sama. Ternyata keuntungan kerjasama itu banyak sekali. Banyak sekali. Mengembangkan diri kita, kemudian pekerjaan kita juga menjadi ringan, banyak ide-ide yang bisa kita tampung. Itu
yang kita rasakan, yang saya rasakan. Nah, kita kembali lagi ya. Tadi saya diisi sekilas saja. Nanti boleh boleh di ini aja, kalau ini dibaca aja. Oh ini. Itu adalah untuk dunia berkualitas kita. Kalau kebutuhan kita sama ya, cuma bisa jadi sama, bisa jadi tidak sama. Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Singkat, padat, dan jelas. Dah, Ibu Yani, gak ada. Ya, tulisan jauh di situ. Noleng aja. Singkat, padat, dan jelas. Nilai-nilai kebajikan apa yang berperan dalam hidup? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan universal yang terpenting dalam hidup Anda. Yang terpenting, ini ada kesalahan ya. Ditanyakan nilai-nilai tapi terpenting. Harusnya nilai terpenting. Bebas, boleh dari satu. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling ingin ada pada diri Anda? Jadi nggak ada bukan? Kemudian, apakah pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Baik di masyarakat, di pekerjaan yang membuat Anda bangga itu. 5. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Mungkin sekarang itu jadi guru, tapi sebenarnya yang ideal itu sebenarnya apa? Mungkin Bu Juni lagi. Bu Sista ingin jadi direktur, pengacara sama sarjana hukum, itu juga enggak. Kalau iya dari dulu ya, pekerjaan ideal. Kemudian yang ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Belum puncak Bu, masih gitu. Ya pasti kan ada titik teratas. 7. Apa yang paling bermakna dalam diri Anda? Belum selesai belum? Boleh dalam keluarga, boleh apa yang telah dicapai. Pasti ada kan, kita ada karunia-karunia berkah yang membuat kita merasa bahwa kita dipancing. Sudah selesai? Bukan sudah.
aja. Siapa menjadi sukarelawati untuk membacakan berdua? Pasti kan kita akan melihat. Sharing aja. Dan Bu Dwi yang pulang banyak lagi. Hah? Yuk, Bu Dwi, siapa satu lagi siapa? Weni? Baca aja. Gini. Jadi saya yang mau pertanyaan, Bu Erni menjawab lagi ya. Kalau dia apa? Kalau Pakai yang alasannya kan. nggak usah. Ini yuk ke depan. UF. Yang lain mencocokkan. Jawab dari sini. Sini. Depan. Maju. Kalau saya begini berarti jawab Dwi. Kalau saya begini berarti Bu Erni. Oh ya, oke. Siap ya? Ya. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Keluarga, suatu. Ibu bapak. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ketulusan, kesabaran, tanggung jawab, pantang menyerah. Aku satu disiplin cukup. Kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Bijaksana, Hemat itu sulit. Beda kan? Hemat. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? kepercayaan diri dari orang lain. Pencapaiannya? Bisa menghandle keluarga, tapi kadang apa ya, kebutuhan pribadi diabaikan. Kurang define. Apa pekerjaan ideal bagi Bu Dwi? Mungkin saya lebih ke pelayanan sosial. Saya kepedean pengen jadi community manager gitu. Karena apa ya, kayaknya enak. Ada, tapi bisa tercapai. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Nah, saya lebih ke pelayanan kemasyarakatan. Itu merasa puncak. Iya, dengan latih itu ada kepuasan tersendiri. Sebagai karya organisasi. Mantap. Ber, Aku ini deritaku. merasa berpuncak. Tahun 2011 itu bisa merubah hidup. Apa ya, lebih bersyukur karena ada kecelakaan. Justru karena kecelakaan ya. 2011 itu kecelakaan, tetapi ternyata itu puncak. Iya, jadi menyadarkan apa ya? Lebih syukur. Lebih nurut orang tua. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Lebih pada berserah diri saja dalam segala duka. Bisa berserah, Bu ya? Kalau saya yang bermakna kumpul keluarga dan cukup. Oke, terima kasih untuk tangannya. Ternyata dunia berkualitas Bu Dwi dan Bu Erni itu berbeda. Tentu saja dengan saya juga pasti berbeda. Dunia berkualitas itu adalah kebutuhan dasar bersifat umum. Kalau kebutuhan dasar itu bersifat umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas itu bersifat unik dan personal. Itu perbedaannya. Jadi walaupun kita memiliki kebutuhan dasar yang sama, tetapi dunia berkualitas kita berbeda. Demikian juga dengan anak-anak. Anak-anak itu kebutuhan dasarnya sama, tetapi dunia berkualitas mereka setiap anak itu berbeda. Ada 32 anak, berarti juga dunia berkualitas mereka ada 32. Nggak mungkin ada yang sama, karena mereka adalah unik, bersifat personal. 2 orang anak dalam satu keluarga itu pun nggak bisa disama-samakan. Kamu harusnya seperti masmu dong, dan itu nggak bisa dibanding-bandingin, nggak bisa. Nah, orang itu bertindak itu memiliki motivasi. Perilaku manusia itu memiliki motivasi. Tapi kenapa Bu Dwi kok jawabannya seperti itu? Dunia berkualitasnya seperti itu, Bu Erni seperti itu. Karena memiliki motivasi yang berbeda-beda. Nah, motivasi ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Kalau Bu Erni itu mungkin tadi cenderung untuk penghargaan supaya juga dikasih keluarga ya Bu Erni, cenderung seperti itu. Jadi motivasinya berbeda. Terutama Bu Dwi sepertinya sudah berbeda. Bu Dwi itu ingin menjadi diri sendiri. Ada nilai-nilai kebajikan yang diperjuangkan karena layani. Gak mungkin dong kalau misalnya melayani ini ingin mendapatkan penghargaan Nobel. Walaupun nanti ada ya Mother Teresa itu dia pelayanan, walaupun akhirnya mendapatkan penghargaan. Tapi saya percaya bahwa bukan penghargaan itu yang diharapkan oleh Mother Teresa. Pasti perilaku kita berbeda. Bu Christine kepala TK pasti memiliki motivasi yang perilaku yang berbeda dengan Bu Helen. Pasti itu motivasinya pasti berbeda. Nah, nanti motivasi mana yang paling bagus untuk anak-anak? Tentu saja kita mengharapkan yang ketiga. Apakah salah? Tidak. Jadi hukuman dan penghargaan ini menurut Alpicot. Jadi hukuman dan penghargaan ini menurut Alpicot bahwa menyatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya kita memberikan reward, misalnya Bu Siska memberikan reward untuk Giana karena dia sudah bisa membaca. Giana itu sebenarnya ketika dia dinyatakan, nah kamu sudah bisa membaca, dia sebenarnya sudah ada kebahagiaan alami. Ketika dia berikan reward, kebahagiaan alaminya itu hilang karena tergantikan oleh reward itu. Sementara reward itu, hadiah itu sifatnya hanya sebentar. Nah, gimana Bu? Masa penghargaan nggak digini? Nanti gimana dong kalau kita memberikan penguatan? Kita harus hati-hati. Kalau kita memberikan penguatan, aduh Buni cantik sekali. Tapi nanti Bu Yani ya, Bu Dika, Buni kayak gitu juga cantik. Saya kan merusak hubungan. Ya tidak? Cemburu ya Bu. Cemburu. Iya. Dan apakah itu efektif untuk mengubah? Seperti saya pernah sampaikan ya, saya akan mendapat reward kalau saya menulis. Nanti naik golongan saya. Tapi kalau saya tidak menulis, hukuman buat saya. Saya tidak naik golongan. Tapi puji Tuhan kemarin naik plus. Enggak nulis. Enggak. Sama dengan bukan lagi. Enggak nulis. Tapi apakah hukuman itu efektif? Enggak. Dia tetap gemuk aja. Enggak ngaruh. Makan terus ini. Enggak ngaruh. Nah, seharusnya Tuhan Kristi nanti melakukan pendekatan pakai restitusi supaya dia berubah. Tapi modelnya dibuka lagi gimana? Ya pintar-pintar nggak bekerja sebagai pemimpin. Suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Siapa nih? Ada nggak? Kamu ini loh. Coba sih nggak pernah buat PR. Menunjuk-nunjuk. Nunjuk-nunjuk nggak? Menghardik juga. Sana kawan. Kerjakan juga. Buku. Saya dulu waktu kuliah menyindir. Ya, yang rajin jam segini balik datang. Nyindir. Selamat siang. Kemudian membuat merasa bersalah. Kamu gimana sih? Kamu gak kasihan sama ibu? Udah dijelasin gini-gini gak ngerti juga. Masuk juga bolos juga. Sedih deh. Kamu gak kasihan? Nah itu membuat merasa bersalah. Ya kasihannya Bu Guru. Saya karena Bu Guru kasihan. Ini tiba membuat merasa bersalah. Nanti berceramah panjang ngalor ngidul
menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Bu guru kecewa sekali kalau kamu begitu. Kok jangan begitu toh? Iya, yang ketiga posisi kita sebagai teman. Ayo, kamu pasti bisa. Biasanya kita dari ayo, kamu pasti bisa. Itu biasanya sebagai teman. Saya suka memposisikan diri sebagai teman. Ayo kita makan bersama. Ayo. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur kesalahan-kesalahan seorang teman. Pasti dia akan begitu. Kamu hari Rabu yang lalu iya, hari Jumat kamu nggak pakai R, hari Sabtu pakai libur, hari Senin nggak pakai seragam lengkap, catatannya lengkap. Ini sebagai pemantau. Nah yang terakhir ini adalah kita sebagai manajer. Siapa nih sebagai manajer? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan solusi atas segala permasalahan yang dihadapi murid agar mereka mampu mempertanggungjawabkan segala. Nah, jadi Bu Erni akan tercapai Bu Erni. Kita sebenarnya posisi komunikasi seharusnya sebagai manajer. Kalau ada yang salah sebenarnya kita tanya-tanya. Kayak misalnya Bu Karolin nggak menulis kalian tulis, Bu Kristin tadinya tanya-tanya. Bu Karol, kok nggak nulis kenapa coba? Capek. Ditanya, jawabannya apa? Belum ada. Nah, nanti ada segitiga restitusi. Nanti menstabilkan Bu Karolin biar nggak down. Iya, saya sebenarnya juga sama. Seharusnya sudah menulis juga. Itu berarti menstabilkan identitas yang sama kok. Nah, baru nanti mau validasi tindakan. Emang kenapa itu nggak menulis? Sama Bu Dwi. Iya. Ada nanti cara-caranya. Nah, dengan membuat kesepakatan, dengan membuat keyakinan antara guru dengan murid. Kalau Bu Kristin ya antara guru kepala sekolah dengan guru. Kalau kita seharusnya yayasan yang memegang kendali ini. Kalau saya nggak pernah nulis, bukan nggak pernah nulis, dia dipanggil, nggak pernah dipanggil. Terserah katanya. Takut. Seharusnya membuat kesepakatan. Iya, udah bosan. Nah, kita akan membuat kesepakatan, tetapi biar cepat kita akan membuat kesepakatan. Ini kalau di kelas ya, saya umpamakan kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang kita buat seharusnya itu adalah curah pendapat dari anak-anak. Jadi nggak bisa ibu-ibu membuat sendiri. Copy paste atau tinggal ngapain aja tahu. Nggak bisa. Kan yang dihadapi berbeda. Harus berdasarkan kesepakatan kelas. Apa bisa? Bisa. Kelas 2 juga bisa. Mana buktinya? Bukti kok nggak ada channel belum sempat. Tapi saya buat. Nah, coba sekarang memikirkan salah satu kesepakatan kelas. Biasanya ini cenderung ke peraturan-peraturan yang ingin diterapkan. Tapi berlaku karena universal kan, nggak hanya berlaku di kelas. Siapa yang mau mencoba dulu? Guru apa murid? Tidak. Guru aja. Boleh. Ya. Tidak perlu. Boleh. Terus buka alun aja. Oh ya udah. Dia ngomong. Cepat. Satu dan satu gitu. Nah. 2. Lagi. Buku tugas kita didatangani. Buku tugas bisa datangani. Janji menulis. Berseragam lengkap. Lagi.
Hening, seragam lengkap dan rapi. dan rapi. Itu Menjaga kebersihan, tidak boleh terlambat menjaga kebersihan. tidak membuang sampah, Tidak membuang sampah. Kalau saja tidak membuang sampah pada tempatnya. Iya. Yakin aja. Ya, apa? Tapi saja. Oh iya. Tidak Membuang sampah pada tempatnya. Itu jangan depan-depan. Berarti boleh dikatakan. nanti mau sama Ada lagi? tidak berlari di koridor. Tidak berlari di koridor. Kamar mandi harus disiram. Apa? Ayo. Menjaga kebersihan kamar mandi. Atau jika ke kamar mandi Harus harus disiram. tidak boleh jajan sembarangan. Tidak boleh jajan sembarangan. Buang air kecil ke bawah Ya. Iya, betul. Tidak mencelat-celat tembok. Tidak boleh mencaratkan tembok. Dan meja, tembok, meja dan kursi. Ada lagi? Menyapa dulu. Bila bertemu Bicara, bisa Bicara sopan. Berbicara sopan. tidak memotong pembicaraan orang. Tidak memotong pembicaraan orang. Bicara sopan. Berbicara sopan. Oh, banyak sekali ya. jika ketemu bapak ibu guru bersama Yang nulis itu bingung. Ada lagi? kebanyakan kesepakatan duduk tuh. Oh, kesepakatan boleh banyak, tapi nanti dulu kita akan membuat keyakinan dulu. Kesepakatan ini cuma untuk mengingatkan aja. Satu lagi. Boleh satu lagi udah terlanjur tulis itu judul. Tidak memotong pembicaraan orang. Tidak memotong pembicaraan orang. Oke, terima kasih Karen. Ya, kita akan lihat, saya akan lihat. Terima kasih. Yang pertama datang tepat waktu. Positif atau negatif? Dari kalimatnya aja positif. Memakai seragam lengkap dan rapi. Tidak membuang sampah sembarangan. Negatif. Kalimatnya negatif walaupun maksudnya adalah positif. Nah, yang pakai kata tidak ini, iya, tidak ya. Tadi saya biarkan supaya ibu-ibu tahu semua. Jadi tetap kita memakai kalimat yang positif. Membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah sembarangan. Pada tempatnya. Ini tidak. Ini berlari di koridor berarti berjalan. Setelah buang air ini sudah positif. Berbicara sopan positif. Tidak memotong pembicaraan orang. Ini dibuat positif dulu. Yang tidak pakai tidak gimana? Hah? Mendengarkan orang lain dengan seksama. Nah, dari yang sudah kesepakatan yang bersifat menggunakan kalimat positif ini, kita tuangkan dalam keyakinan. Keyakinan itu sifatnya seperti apa? Gak usah banyak-banyak. Iya. Nanti keyakinan kelas itu masih bersifat abstrak. Itu pernyataan universal dibuat dalam kata positif. Keyakinan kelas itu cukup 3-7, nggak usah berderet banyak. Lupa, nanti kita juga lupa. Ya, dapat diterapkan di lingkungan. Lingkungan di mana aja itu berlaku karena ini universal. Dapat diterapkan, semua murid terlibat dalam curang pendapat. Seharusnya tadi semua ikut nulis. Tapi tadi kan sempat menyampaikan ya curang pendapat. Tetap. Kemudian semua murid
terlibat dalam tukar pendapat, sewaktu-waktu bisa ditinjau ulang. Kalau misalnya nggak sesuai bisa ditinjau ulang. Nah, kita akan melihat keyakinannya. Kalau datang tepat waktu itu keyakinannya apa? Disiplin, kedisiplinan. Memakai seragam ketertiban, bisa juga Kesabaran ya. menghargai. Ambil satu aja ya. Nah, akhirnya kita akan menyimpulkan bahwa keyakinan kelas yang disepakati nanti tanyakan sama anak-anak kalau begitu keyakinan kelas kita apa? Kedisiplinan guru satu, kedisiplinan dua, ketertiban tiga, kebersihan. Oh iya. Empat, kesopanan. Lima, menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Nah, itu keyakinan kelas. Ini harus selalu digabungkan. Kayak saya membuat keyakinan kelas ada 7. Sebenarnya untuk anak kecil terlalu banyak. Ya saya. Iya, tanggung jawab, kedisiplinan, kepemimpinan. Ternyata dari zaman dulu itu udah ada. Itu nilai kesan yang akan diperjuangkan. Bu Maria sudah melaksanakan segitiga distribusi, padahal tidak tahu teorinya. Setiap tahun Bu Maria menjadi takdir ya. Menggali apa? Menggali kebutuhan kita. Iya. Baru Bu Maria nanti, oh ketika ini begini. Makanya kalau Bu Maria dengar suara apa, dia lebih yakin dengan apa yang dia yakini. Dia lebih percaya daripada suara-suara yang karena Bu Maria tak persis itu yang dilakukan Bu Maria. Dia memiliki peran sebagai kerja luar biasa. Kemarin saya sampaikan ke Bu Maria itu tidak tahu teorinya, tetapi dia sudah menerapkan. Nah, tujuannya apa? Menuntun murid untuk mandiri dan bertanggung jawab. Berikut ada contohnya ya. Ini cara menyelesaikan masalah supaya anak itu tidak perlu dihukum, tetapi dia memiliki tanggung jawab. Bagas, sini dulu Bagas. Duduk dulu. Selamat pagi. Bagas, apakah kamu tahu sekolah masuk jam berapa? Kalau tahu guru jam 7 tepat. Kalau sudah jam 7:30, jadi Bagas tahu ya bahwa Bagas terlalu. Saya selamat karena sulit bangun pagi-pagi. Dan apakah Bagas tahu sekarang hari apa? Sekarang hari Rabu, Ibu Guru. Hari Rabu itu seharusnya memakai seragam apa ya? Seharusnya saya memakai seragam pramuka. Ketika Ibu Guru menjadi murid, Bu Tika juga pernah seperti Bagas, bangunnya terlambat, lalu buru-buru, sehingga Ibu Guru juga sama seragam persis seperti Bagas. Apakah besok ada masalah kalau Bagas tidak buru-buru masuk sekolah di pagi? Saya tidak akan terburu-buru. Bagas pasti punya alasan kenapa Bagas sulit masuk Sampai larut malam. Jadi apa upayamu supaya Bagas bisa bangun pagi? Tidak bermain gadget sampai larut malam, dan sehingga saya bisa bangun pagi, datang sekolah tepat waktu dan 15 tahun Apa Bagas ingat nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas 11? Mandiri, menghargai diri sendiri, dan orang lain. Bagas, hargailah dirimu sendiri dengan nilai-nilai yang Bagas. Oke Bagas, Ibu percaya bahwa Bagas bisa menjadi. Pelajaran apa yang Bagas rasakan, yang Bagas petik dari kegiatan ini? Pembelajaran yang saya petik dari pembelajaran ini yaitu adalah
Lalu harapan Bagas apa? Kalau misalnya nanti di kelas selanjutnya Bagas menemukan ada masalah, harapan Bagas apa? Cara penyelesaian yang Bagas harapkan? Itu mencari solusi bersama, kemudian menyetujui bersama-sama. Dan tentunya tidak perlu dihukum ya. Oke, good job. Saya pakai good job terus itu saya bukan manajer, tapi saya memposisikan sebagai teman. Sebenarnya itu nggak begitu efektif, karena kalau sebagai teman itu nanti relasinya menjadi terlalu dekat. Kalau terlalu dekat itu nanti tidak menyenang. Seharusnya kita yang diperbolehkan itu sebagai pemantau dan manajer sebenarnya. Ini contohnya, ya, contoh institusi itu seperti itu. Jadi memiliki segitiga. Tadi menstabilkan identitas, kemudian yang ketiga itu, yang kedua itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua itu memvalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Itu yang harus kita lakukan. Nah, apa fungsinya? Tadi Bagas itu nggak saya konsep untuk Bagas kalau guru menyelesaikan masalah seperti ini, kira-kira apa sih yang akan didapatkan? Ternyata Bagas itu saya bisa mencari solusi sendiri, saya lebih mandiri, saya lebih bertanggung jawab. Itu nggak saya ajarin, dia ngomong sendiri ya. Nah, ini fungsinya menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, murid mendapat penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, murid akan menghormati diri sendiri dan orang lain. Ini adalah fungsi dari restitusi itu. Kemudian sebenarnya restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau saya ingin mengucilkan Bagas ini sebenarnya pernah ada kasus yang saya ceritakan, pernah ada kasus besar. Tapi saya tidak mau mengejar bahwa kamu perbuatan kamu itu salah. Enggak. Saya balik terus terang. Cuma saya tanya-tanya nih, kamu itu ganteng ya. Kamu itu banyak yang mengasihi. Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Pasti kan punya alasan. Tuh, kita tanyakan alasan itu. Berikutnya kesimpulannya jadi dengan dari diskusi dengan memposisikan diri kita sebagai manajer, kita membangun budaya positif di sekolah. Seorang guru berperan sebagai pemimpin pembelajar yang harus berpihak kepada anak sesuai dengan filosofis keadilan dan tujuan pendidikan nasional, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Ingat ya semuanya, 6 dimensi pelajar Pancasila. Ya, benar. Kalau begini ini. Kemudian 2, budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak. Sebenarnya tidak hanya sebagai guru penggerak, tetapi memiliki nilai-nilai untuk berpihak kepada anak, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Ini adalah sebenarnya nilai-nilai guru penggerak. Tapi ibu-ibu semua adalah penggerak. Penggerak untuk pembelajaran di kelas masing-masing ya. Memiliki kolaboratif, inovatif, reflektif, dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai yang akan dipertimbangkan sebagai guru penggerak sebenarnya. Tapi sebagai seorang guru juga akan. Kemudian refleksi pengalaman dan pembelajaran yang saya rasakan itu untuk yang saya tahu dari pembelajaran modul budaya positif itu, yang pertama adalah saya kalau ternyata dukungan dan penghargaan ini sudah tidak berlaku. Kalau dulu saya masih berlaku, TK juga kan dukungan dari TK, anak yang pintar masih bisa. Itu menimbulkan kecemburuan untuk yang tidak pernah mendapat bintang. Saya buruk karena saya tidak pernah mendapatkan bintang. Tidak. Kalau nilai gimana? Nilai itu apresiasi. Nilai apresiasi. Dukungan, penghargaan tidak ada lengkap. Apalagi di kelas 6, nanti mungkin yang belum kelas 6 nih memberikan piala untuk anak yang juara 1, 2. Yang lain mau saya tidak hebat, yang hebat. Kalau memberikan penghargaan sama, semua kasih medali. Jadi semua bangga, oh saya dapat medali. Berikutnya penerapan 5 posisi kontrol. Kalau saya itu sebagai dulu berperan sebagai penghukum, teman, pemantau,
Kalau manajer belum banget. Penghukum, teman dan pemantau. Perasaan saya ya enak aja anak kami berdekat dengan saya. Namun saya merasa kecewa ketika anak menjadi kurang santun dan bersikap tidak terpuji terhadap guru mata pelajaran kami. Seperti yang pernah saya katakan dia dulu, sama saya sopan, tetapi begitu guru lain masuk, dia mengatakan sesuatu yang tidak layak untuk dia ucapkan. Jadi takutnya sama saya, karena saya belum mengharapkan saya masih memberikan penghargaan. Kamu hebat, anak baik, yang lain kok saya nggak baik. Jadi hati-hati memberikan penguatan atau penghargaan anak-anak. Kayak misalnya kemarin sempat saya ungkapkan maaf ini kemarin. Kemarin saya ungkapkan di yang tentang masalah penghargaan ini kan pernah saya bahas. Akhirnya ada yang bilang, iya bu, guru penggerak cuma 6 bulan dapat emas. Saya 15 tahun dapat jam. Iya nggak? Akhirnya kan tidak ada keadilan di sana dirasakan. Padahal itu kakaknya itu. Nah, harapannya sekarang saya berinteraksi dengan anak itu mencoba memposisikan diri sebagai pemantau dan manajer. Perbedaannya anak tampak lebih bahagia dan merasa dihargai. Murid senang, ini pedoman Pak Adi. Murid senang, guru senang, kepala senang, yayasan senang, rasa murid bahagia. Ini dari yang diharapan Pak Adi kan. Hal kemarin saya sebagai pemukul, anak bicara kotor, tulis tugas laporin. Apa yang terjadi? Nggak selesai. Saya malah mau dibersih. Saya dicatat, direkam, sampai berhari-hari nggak selesai masalahnya. Sampai mungkin kenaikan itu orang tua itu masih mengajar sesuatu kepada saya. Baru sudah baik, masih tidak masih ini. Pasti tidak. Tiganya UN. Nggak selesai. Saya tiba-tiba membuat laporan, Bu. Ibu kalau ada apa-apa lapor ke saya. Saya sebenarnya menyelesaikan angka-angka aja, tapi kan saya belum tahu yang ini. Akhirnya, laporan murid nih, apa minta dilaporin. Dikit-dikit saya laporin. Wah, orang murid menyimpulkan, ternyata anak saya sama Bu Tika malah jadi agresif. Bu Yedi itu lihat di sana, protes, pengen dipindah kelas. Kalau nggak menyelesaikan masalah, seharusnya kan saya dekat. Kenapa kok buku tabungan dilempar? Kamu kenapa ada masalah? Harusnya saya tanya. Tapi saya, mana sih buku tabungan dilempar? Sembarangan, nggak sopan. Anak itu semakin memberontak. Karena kita belum tahu. Kita konsekuensi. Kamu nggak ikut terlambat, kamu di luar. Padahal seharusnya justru mengembalikan ke kelompok. Jangan memisahkan. Kamu tidak tidak mengerjakan karena di luar dulu. Itu konsekuensi. Tapi kalau misalnya kamu terlambat bersihkan WC, itu hukuman. Jadi berbeda. Kamu nggak menulis karya tulis, hukuman. Kalau misalnya nggak naik bola kan itu konsekuensi, masih konsekuensi. Ada relevansinya. Kamu bicara kotor, keliling lapangan 5 kali. Hukuman atau apa? Hukuman. Kamu lihat teman ketika bermain, kamu menghormat bendera sampai 1 jam. Hukuman. Itu bedanya hukuman sama konsekuensi. Konsekuensi sebenarnya ada sisi positifnya, tetapi itu tidak berlaku untuk lingkungan, hanya berlaku untuk institusi di kelas itu. Perbedaannya akan tampak anak lebih bahagia, merasa dihargai, murid senang, bersenang dan sebagainya. Ini sesuai dengan ini tadi. Pengalaman dan perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa penerapan hukuman dan konsekuensi sekalipun dengan tujuan yang positif terkadang tidak menyelesaikan masalah, justru memunculkan masalah baru. Saya juga menyadari bahwa posisi kontrol yang saya terapkan sebagai penghukum, teman, sebagai pemantau kurang tepat. Seharusnya saya sebagai manajer dengan segi dan institusi dalam menyelesaikan masalah. Tentu saja ini juga saya alami ketika saya jadi kepala sekolah. Nggak tahu teorinya. Kita melihat misalnya posisi salah,
cerita salah, saya tidak naik golongan. Ya, saya bilang resiko kamu sering terlambat tuh. Enggak. Tapi seharusnya saya tanya, kenapa? Masalahnya apa? Kita lebih, nggak tahu nanti posisinya seperti apa. Itu saja, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau Bu Densi kira-kira posisinya sebagai apa ya? Kita versi manajer Bu. Oh, udah manajer. Udah manajer. Saya Belum manajer itu. Dalam proses. Udah manajer. Coba kalau manajer kita buktikan. Bu Ellen ini sebagai murid sini. Bu Karolin Masih ada 8 menit. ayo sama 3 ya, waktu. Sekarang Bu Karolin ini guru TK, Bu Ellen sebagai murid. Manajer. Nah, sekarang Bu Ellen nih dari apa yang dilakukan sebagai manajer di TK? Oke, TK nggak ada uang. Kenapa? Kok pegang-pegang itu? Bu. Oh, oke, kalau di SD kemarin banyak sebagai buku. Kamu ngapain sih? Oke, itu saja. Terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan. Kira-kira apa yang didapat? Adakah? Tadi Bu, maaf. Bu Christine, ada yang didapat? Bagi saya sih sangat mengikuti ini, saya sangat senang banget Bu. Dimasukkan banyak buat kami juga, mereka, komunitas juga. Penerangan juga, ada penerangan membahas juga anak-anak antara penghargaan dan kita cuma di dokumen. Yang saya tadi itu untuk amanat TK itu bagaimana ya? Karena kalau diberikan penghargaan sedikit itu sudah senang banget. Jadi kan buat memberikan motivasi buat anak-anak gitu loh. Seperti sampel gitu aja, memang kita kan masih memberikan. Itu sebenarnya motivasi anak tidak murni. Nanti anak itu dia akan berbuat baik, akan mencuci tangan, akan berkata sopan, bukan karena muncul dari hatinya, tetapi karena dia ingin mendapatkan bintang. Nah, nanti penghargaannya apa kalau emang benar-benar anak itu baik? Anak itu kita dekat. Gak usah diumumkan sama teman-teman, teman-temannya gak usah tahu. Kamu hebat dan cuci tangan dulu. Itu apresiasi. Tapi kalau misalnya kasih bintang, ada tidak satu kelas itu yang selama berhari-hari tidak mendapatkan bintang? Semua dikasih. Semua dikasih. Semua dikasih. Kalau semua dikasih itu apresiasi. Tapi kan pasti ada anak satu kelas itu kan tidak baik semua. Pasti ada yang melanggar sesuatu, hari itu dia tidak mendapat. Itu adalah hukuman bagi anak yang tidak mendapatkan bintang. Termasuk ranking. Orang yang ranking 1 dia merasa hebat. Tapi itu adalah hukuman untuk orang yang mendapatkan ranking kedua. Apalagi selisihnya cuma 0,1. Iya, bintang itu yang nggak pernah mendapatkan bintang, misalnya nakal terus. Ya, saya ini memang buruk, saya ini nggak berlaku yang baik, nggak berprestasi, akan memunculkan rasa iri, relasinya menjadi buruk dan sebagainya. Jadi emang kemarin sempat banyak saya tanyakan sih itu. Ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah memberikan apresiasi ujian. Ujian itu gini. Misalnya si A mendapatkan piala karena dia menari, lomba menari. Dia kan mendapatkan piala. Kita hati-hati. Kita mendapatkan piala. Ini si A mendapatkan piala. Kita jangan bilang kamu ini mah hebat, pintar menari, baik. Nanti yang lain dihukum. Ya saya nggak pintar, saya nggak pintar menari, saya nggak baik. Seharusnya diberi apresiasi, digali.
kok kamu juara 1? Kamu latihannya seminggu berapa kali? Siapa yang melatih? Kenapa kamu suka menari? Jadi dia dikuatkan secara karakter. Dia pun nggak akan menjadi sombong karena dia mendapatkan kesadaran bahwa dia mendapatkan penghargaan piala itu karena dia berupaya dengan susah payah, dengan kerja keras. Dan yang lain nggak akan iri, karena mereka nggak latihan, tapi kita harus. Nah, kita harus berlatih untuk sungguh-sungguh supaya kita juga bisa berprestasi. Ya, jadi penguatan untuk teman-teman juga kan? Iya. Yang lain juga. Jadi semuanya diberi Banyak penguatan. penguatan. Meskipun kita tetap memberikan ini ya. hadiah. Tapi nggak bisa. Kamu hebat, kamu emang jenius, juara 1 matematika. Yang lain nanti ya saya nggak jenius. Langsung down ya. Ya, jadi apresiasi tetap. Kelas 6 juga misalnya memberikan apresiasi. Dulu saya pernah memilih anak terpuji. Padahal tesnya cuma sekali. Itu nggak bisa. Nanti yang lainnya saya tidak terpuji. Saya cuma jahat. Akhirnya jadi bagus. Jadi kita memberikan apresiasi. Ada lagi? Nggak ada? Udah? Kalau tidak ada, terima kasih untuk semuanya, untuk partisipasinya. Luar biasa.